Halo, perkenalkan nama saya Auliana Handiani, mahasiswi psikologi dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksistensi bahasa gaul pada generasi milenial di Indonesia. Bahasa Indonesia kini telah maju dalam segala bidang. Salah satu fungsi bahasa tersebut adalah sebagai alat komunikasi yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang potensial untuk penelitian internasional. Bahasa gaul berkembang seiring waktu, dari waktu ke waktu berubah. Meski bukan bahasa formal, penggunaan bahasa gaul secara turun-temurun tidak pernah berhenti, dan media memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Apa itu bahasa gaul? Menurut Mulyana tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai artian yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sedangkan menurut Sastrono 2 tahun 2004, mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Pada definisi yang pertama, hanya menerangkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa gaul tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Apa saja faktor penyebab bahasa gaul? 1. Peran media elektronik. Menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya adegan percakapan televisi dan video-video dari YouTube atau lainnya. Peran media cetak. Bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen ataupun novel yang pada umumnya menggunakan bahasa gaul. Yang sering kita baca dan remaja baca adalah Wattpad. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula fitur-fitur pada aplikasi yang saya sebutkan tadi. Dan tentu saja semakin maraknya penggunaan bahasa-bahasa gaul dan munculnya bahasa-bahasa gaul yang baru seiring berjalannya waktu. Bentuk penggunaan bahasa gaul. Seperti yang tertera di layar, banyak sekali bahasa gaul yang sering kita temui setiap hari. Misalnya pembayaran COD aja ya. Pembayaran COD. COD itu maksudnya adalah cash on delivery atau yang kita sering tahu adalah pembayaran di tempat. Jika kita membelanja di situs online, ketika kurir sampai, baru kita bisa membayar pembayaran tersebut. Dan sering disebutnya adalah COD ya. Lalu ada jangan lebay atau jijai banget, mager banget. Mager itu adalah males gerak, kita males untuk melakukan aktivitas apapun. Sokinlah rumah rumah gue, sokinlah itu artinya adalah mampirlah sini rumah saya gitu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. GWS ya sis, GWS itu artinya adalah get Wilson ya sis, atau lekas sembuh ya ketika beliau sedang kurang enak badan ataupun sakit. Dan yang sering kita dengar adalah gue OTW ya. OTW itu adalah on the way. Artinya adalah gue menuju rumah lo ya, gue menuju tempat lo ya. Gitu. Atau lagi gabut nih adalah bete nih gitu. Sedang tidak ada aktivitas apapun dan kita merasa bosan. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk penggunaan bahasa gaul yang lainnya. Sangat banyak, tetapi kita tetap harus bisa memilah dan memilih bahasa-bahasa yang benar yang harus kita ucapkan baik di media sosial ataupun kehidupan secara nyata. Dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya adalah dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif tentu saja.
Tidak terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya jika kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul seiring perkembangannya zaman. Asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat. Jadi kita tidak bisa sembarang saja menggunakan bahasa gaul dan harus memikirkan dan mengkondisikan pada lingkungan-lingkungan tertentu. Dan dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit bagi pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul tentu saja akan sangat membingungkan dan dapat mengganggu siapa saja yang membaca ataupun mendengarkan kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang memahami maksud dari arti bahasa gaul tersebut. Misalnya pada orang tua ataupun guru ataupun dosen ataupun rekan kerja kita, pasti kita memiliki umur yang berbeda antara satu sama lain dan generasinya berbeda satu sama lain, dan kita harus bisa menempatkan diri kita untuk menggunakan bahasa gaul pada saat yang tepat, pada saat momen yang tepat, agar tidak mempersulit pemahaman bagi orang lain. Boleh saja menggunakan bahasa gaul, namun tetap harus melihat situasi dan kondisi. Kesimpulannya, slogan "Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar" tampaknya mudah untuk diucapkan, namun maknanya sulit untuk dilakukan. Eksistensi bahasa Indonesia dipertaruhkan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul. Kurangnya kesadaran cinta dan penggunaan bahasa Indonesia di negara sendiri akan berdampak pada hilangnya penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Jika generasi negeri ini semakin tenggelam dalam kemerosotan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin goyah karena membawa beban sebagai bahasa nasional dan identitas nasional. Saran, para remaja tidak boleh menggunakan bahasa gaul secara berlebihan karena dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Kita boleh menggunakan bahasa gaul, akan tetapi jangan sampai menghilangkan budaya berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan lambang identitas nasional. Mulailah dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia guna meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Sekian penjelasan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa.